الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا له به وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممار الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانئة لا نظمأ بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam sholat Miftahul Jannah Asrama Candi Agung Sungai Malang. Alhamdulillah, salawat serta salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliau yang telah membawa
kita dari alam pendidikan menuju dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, ulun mewakili daripada panitia atau sahibul wilayah mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, wabil khusus kepada Kanda Ustaz Ahmad Marzuki yang datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tapi asli orang Muntai tentunya. Kakak ulun, ya. Terima kasih telah mengabulkan hajat kami di sini, dan juga terima kasih kepada rombongan Al-Habsi dari Desa Tarupaling yang telah mengabulkan hajat kami untuk memberikan lantunan-lantunan syair-syair Maulid di Ba'an. Dan juga kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengorbankan baik itu berupa hartanya atau menyumbangkan makanan atau segalanya. Semoga berkah berkat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang akan diimami oleh Ustaz Al-Marzuki. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk ini kami mintakan kepada saudara Ahmad Tijani wakil tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Hujani yang telah membacakan ayat Al-Quran tadi. Semoga dia yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat gandakan juga kepada kita yang mendengarkan. Kita masuki ayat selanjutnya, yaitu mau'izhatul hasanah atau ceramah agama atau tausiah, nasihat-nasihat agama mengenai seputar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada Kanda Ustaz Ahmad Marzuki, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, tuba liman adrakani wa amana bi, wa tuba liman lam yudrikni thumma amana bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab pada malam hari ini kita berbahagia, kita senang dan gembira dengan kelahiran seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara-acara peringatan Maulid ini menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya bahwasanya orang yang mencintai beliau akan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua
mendapatkan syafaat dari beliau di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua mendapat nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan percaya akan diutusnya baginda Habibuna sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan manusia di alam semesta ini. Maka oleh karena itu, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah membuktikan keimanannya. Maka satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala pada subuh atau pagi hari keluar dari rumah beliau menemui para sahabat-sahabatnya, dan beliau bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian pada subuh pagi hari ini? Maka dijawab oleh para sahabat, asbahna mu'minina billah, pada subuh ini, pada pagi ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh baginda Rasulullah, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian? Jadi hidup ini bukan hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah, namun perlu pembuktian. Maka ketika itu para sahabat menjawab, bukti kami beriman kepada Allah, nasbiru alal bala, nashkuru alal raha. Yang pertama, kami sabar atas segala bala musibah ujian yang terjadi kepada kami. Ini ciri orang yang beriman kepada Allah. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka ciri yang pertama, senantiasa sabar di dalam kehidupan ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama hidup manusia di dunia pasti ada ujian, pasti ada cobaan yang datang silih berganti. Kadang seorang ibu punya suami, minta maaf, kada beres. Paham kada beres? Kadang suami punya istri nggak beres, ujian. Kadang-kadang suami beres, istri beres, hidup rukun suami istri sakinah mawaddah warahmah, namun ternyata punya anak yang menyusahkan. Ini ujian. Kadang-kadang punya anak baik, saleh salehah, tapi kadang-kadang dengan mertua ada permasalahan. Kadang-kadang dengan mertua bagus, dengan orang tua juga ada persoalan. Kadang-kadang di dalam rumah tangga bagus, punya tetangga nah kayak setan. Punya kita ya punya dia. Sambil kita bisa hilang, tanaman kita bisa hilang, suami kita diambilnya. Punya setan, tetangganya setan. Ini ujian. Maka orang yang beriman kepada Allah di dalam hidup ini, modal yang pertama harus sabar. Harus sabar dalam segala masalah. Punya pekerjaan, sabar. Kadang naik-naik pangkat, sabar. Ujian, pada sudah berjuang maksimal, ternyata apa yang kita inginkan belum terlaksana, maka ujian, cobaan yang datang dari Allah harus kita terima dengan kesabaran, namun bukan dalam arti kita pasrah. Tetap berjuang, tetap ikhtiar, tetap berusaha untuk menggapai yang terbaik. Maka nilai kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Allah taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Tersebut satu cerita bahwasanya di zaman para ulama dahulu, ketika ada seorang ulama masyhur sedang melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, lalu ketika itu ulama ini bertemu dengan seorang perempuan yang oleh
ulama ini dilihat sangat cantik luar biasa. Wajahnya berseri-seri, dari raut mukanya ulama ini meyakini pasti perempuan ini belum pernah mendapatkan musibah. Minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang punya musibah itu kelihatan kadang-kadang dari mukanya, kadang-kadang dari jalannya. Orang kadang berduit itu kelihatan dari jalannya. Bila jalannya bila cepatnya musalah itu banyak duitnya tuh. Tapi bila jalannya gontai, ditegur kadang-kadang nyahut, itu jangan-jangan banyak hutang. Kelihatan. Kadang-kadang kucing liwat aja karena tendang, gara-gara banyak hutang. Ini perempuan dilihat oleh ulama, wajahnya berseri-seri, enak dipandang. Sehingga ulama ini bergumam, pasti wanita ini belum pernah mendapatkan musibah. Karena wajahnya memang enak dilihat. Nah, lihat ya, para penggendang ini wajahnya berseri-seri karena habis makanan. Nah, makanan ada. Coba dihitung berapa jumlahnya. Nilainya kada cukup, nasi bungkusnya bukannya ini kada usah makan, tapi traktir di warung makan aja. Bayar masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika mendengar gumaman daripada ulama ini, perempuan itu menjawab, wahai Tuan Syekh, kalau seandainya saya cerita tentang musibah yang terjadi dengan saya, pasti kira-kira di dunia ini belum pernah terjadi musibah seberat yang pernah saya rasakan. Ternyata perempuan ini punya musibah yang sangat bertubi-tubi. Nanti kalau sampean mendengar cerita ini, kira-kira mungkin sampean pun nggak akan sanggup menerima musibah ini. Namun dalam ayat Al-Quran dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Maka perempuan ini bercerita, dulu katanya saya punya keluarga, punya suami, punya anak. Ketika Idul Adha, suaminya menyembelih kambing. Ini kambing makanannya? Nah, kambing kan? Kambing tapi telinganya aja. Suaminya nyembelih kambing. Lalu ketika itu dia punya anak yang usia 3-4 tahun, yang sedang lucu-lucunya sedang bermain. 2 orang punya anak yang sudah bisa berjalan. Ketika bapaknya nyembelih kambing, anak yang 2 ini lihat. Selesai bapaknya nyembelih kambing, lalu anak yang 2 ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kakak dari kedua anak ini, dia panggil adiknya, wahai adikku, apakah kamu mau kita lakukan seperti yang Bapak lakukan? Kata adiknya, ayah mau. Lalu ketika itu oleh kakaknya diambil pisau yang telah digunakan oleh bapaknya motong kambing, disuruhlah adiknya berbaring, maka disembelihlah oleh kakaknya seperti layaknya bapaknya menyembelih kambing tersebut. Kira-kira mati nggak? Mati nggak kira-kira? Pasti mati. Kalau tidak percaya kita coba. Kakaknya melihat bapaknya motong kambing, dia ingin mempraktikkan kepada adiknya, dan adiknya karena lebih kecil, usianya lebih muda, dia belum mengerti, akhirnya dia mau berbaring disembelih oleh kakaknya. Nah, ini satu pelajaran bagi kita. Kita usahakan anak-anak generasi kita, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, jangan sampai yang jelek-jelek. Minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampian pertengkaran, terjadi pertengkaran suami istri, mohon bertengkarnya jangan di hadapan anak. Jangan di hadapan anak. Kalau sampian bertengkar karena ada satu masalah di hadapan anak, di hadapan anak sampian, insya Allah nggak bakal sampai satu hari anak sampian pun menjadi ahli bertengkar karena melihat bapaknya suka bertengkar. Kalau bapaknya menyebut hal-hal yang kada baik, kalau anak ibunya menyebut kata-kata yang kotor, kalau bahasa kita di Amunta ini mungkin kata-kata bungul kah, kata-kata yang tidak layak, kalau itu sering diucapkan oleh bapaknya, ibunya, insya Allah anaknya akan mengatakan yang demikian. Lebih-lebih zaman sekarang, minta maaf, tontonan anak lewat media sosial, mungkin lewat handphone, banyak hal-hal yang
perlu kita jeli, perlu kita teliti apa yang dilihat oleh anak dalam HP itu. Karena ini sangat merusak. Makanya saya teringat di zaman dahulu kalau kita berangkat ke masjid seusia anak-anak kecil ini yang dibawa tasbih Pak, dalam kantong tasbih. Tapi sekarang anak-anak kecil berangkat ke masjid oke, tapi yang dibawa HP yang dibawa entah apa, kurang tahu. Bukan salah HP-nya Pak, salah penggunaannya. Karena anak ini mudah akan meniru, mempraktikkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kembali ke cerita, adiknya disembelih oleh kakaknya. Setelah terjadi demikian, si kakak ini merasa kebingungan dan merasa ketakutan karena telah memotong leher adiknya. Maka adiknya berlari ke hutan, kakaknya berlari ke hutan, takut dimarahi oleh orang tuanya. Bapaknya melihat anak atau adik daripada kakak yang motong ini sudah meninggal, sementara kakaknya lari ke hutan. Bapaknya berpikir kalau nanti anaknya lari ke hutan akan dimakan oleh binatang buas. Maka dikejarlah oleh bapaknya, namun bapaknya meninggal dunia di tengah perjalanan karena ya kalau bahasa kita keuluhan, yang namanya orang tua larinya nggak seperti anak muda. Namun ngos-ngosan akhirnya meninggal. Sementara kakaknya yang nyembelih adiknya tadi sampai ke hutan dimakan oleh binatang buas dan mati. Sudah berapa yang mati? Ya. 3. Sama kambing. Nah kalau mati semua ini sudah habis ceritanya. Adiknya mati, kakaknya lari ke hutan mati, bapaknya yang ngejar juga mati. Kalau seandainya ibu, nih ibu-ibu yang di belakang, seandainya musibah itu naudzubillah terjadi, seandainya menimpa, apakah sanggup menerimanya? Nah, berakhir cerita itu kembali kepada istrinya atau ibunya yang berada di dapur karena suaminya motong kambing di depan rumah, di halaman rumah. Kebiasaan kita kan kalau motong kambing, motong ayam dan seterusnya kan biasanya ada air matang, air yang direbus untuk nanti masukkan kambing atau binatang yang lain supaya mudah dikuliti. Nah, istrinya di dapur merebus air, tapi dia berpikir kok lama benar suaminya di luar, nggak kembali-kembali. Dia penasaran apa yang terjadi. Maka menurut riwayat ketika itu masih dia punya anak yang masih digendong. Kepingin cepat dia keluar rumah, anak yang digendong ini dilepas, dia lari keluar rumah mau melihat apa yang terjadi dengan suaminya karena sudah terlalu lama waktunya di kambingnya. Tapi apa yang terjadi di dapur, anaknya yang dilepas tadi kemudian dia merangkak mendatangi api tempat tongkong merebus air tersebut, kemudian diambilnya itu panci atau tempat merebus air itu sehingga ketumpahanlah air panas dan meninggal dunia. Berapa orang yang mati? 4. Jangan salah hitung kan? Kalau 5 aja siapa satunya penceramah ujar. Namun penceramahnya mati habis kisahnya. Maka ketika itu gegerlah satu kampung bahwasanya keluarga si Anu mati semua. Ada yang disembelih, ada yang dimakan binatang buas. Bapaknya kecapean ngajar anaknya ke hutan. Kemudian anaknya yang masih di gunungan ternyata ditumpahi air panas. Maka ternyata dia punya anak satu sudah menikah berada di kampung sebelah. Lalu tersiarlah kabar sampai ke kampung sebelah. Kalau mungkin sekarang lewat media sosial cepatlah nyampai. Nah, sehingga dia tidak tahan mendengar cerita kejadian musibah yang terjadi kepada keluarganya. Dia naik ke atas atap kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah sampai mati. Maka yang hidup satu-satunya adalah ibunya. Namun semua musibah tersebut dia hadapi dengan kesabaran. Dia menyadari itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau musibah seperti itu terjadi dengan kita, belum tentu kita sanggup menghadapinya. Tapi ini ciri khas orang yang beriman kepada Allah, di dalam kehidupan ini harus sabar. Itulah yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan agama atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun halangan, apapun rintangan, apapun cacian, makian dan seterusnya yang pernah beliau terima daripada orang-orang kafir jahiliyah, beliau terima dengan kesabaran. Bahkan para malaikat menawarkan diri
untuk menenggelamkan orang-orang yang menentang baginda Rasulullah. Namun Rasulullah tidak menginginkan yang demikian, bahkan beliau berdoa mudah-mudahan orang yang tidak senang dengan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dengan Rasulullah, dipraktekkan oleh orang-orang saleh, dan hendaknya kita sebagai umat baginda Rasulullah pun di dalam kehidupan hendak banyak-banyak bersabar. Yang kedua, orang yang mengaku beriman kepada Allah wa nashkuru 'alal raha, senantiasa bersyukur atas segala kelapangan, atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Di dalam hidup banyak kenikmatan kita. Kita hadir di malam ini, nikmatnya luar biasa. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa merasa. Bahkan kalau kita lebih menyadari, ternyata ketika kita memakan sesuatu terasa asin, terasa manis, terasa hambar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya rasa pian nggak ada lagi, nah sadang sudah diukur berapa panjangnya tuh, tidak ada rasa lagi udah. Atau ketika kulit kita dicubit nggak ada rasa, antara dua kemungkinan, yang pertama mungkin stroke, tidak ada rasa lagi. Ternyata ketika kulit kita dicubit ada rasa sakit, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang perlu kita syukuri. Maka semakin banyak bersyukur, nikmat akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini. Syukuri nikmat yang ada. Senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat syukuri, jangan pernah melihat nikmat orang lain. Istilah orang Banjar, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Nanti sakit lehernya. Orang yang punya mobil jangan melihat yang punya pesawat, dia tidak bersyukur dengan mobilnya nanti. Maka yang punya mobil hendaklah melihat yang pakai motor. Alhamdulillah punya mobil, walaupun lutut kemana-mana sering mogok, tapi punya mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ke Banjar 10 jam baru nyampai, mogoknya 5 kali. Mobil tahun 80, bayangkan, tapi mobil namanya. Yang punya motor jangan melihat yang punya mobil, tapi lihat yang punya sepeda. Alhamdulillah punya motor, kemana-mana bisa lebih cepat daripada kawan punya sepeda. Kemana-mana pakai sepeda, tapi sering rantainya padat, rantai sepedanya putus. Yang punya sepeda dia tidak melihat yang punya motor, tapi dia melihat kawannya yang berjalan kaki. Alhamdulillah punya sepeda, walaupun sepeda butut, sepeda tua, sepeda ontel, daripada kawan berjalan. Cerita orang dahulu, orang tua kita dahulu, kalau dari Telaga Selaba ke Amuntai ke kota ini berjalan. Kenapa hakonnya? Karena ada sepedanya. Nah sekarang kira-kira dia upah berjalan ke hakon. Nah, jadi oleh karena itu yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah punya sepeda, daripada kawan kemana-mana berjalan aja. Yang berjalan alhamdulillah bisa jalan, daripada kawan kada bisa jalan lagi. Kenapa stroke? Kenapa stroke? Makan kambing. Nah, kambing disalahkan. Padahal kambing kita tahu-tahu, disalahkan kambing di Banjar. Yang stroke seharusnya alhamdulillah. Masa sih yang stroke alhamdulillah? Ya alhamdulillah, karena belum mati. Kalau mati apakah bisa bersyukur? Tidak bisa lagi. Jadi kalau orang itu stroke ada bisa apa-apa lagi, banyaknya alhamdulillah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selama dia masih bisa mengucap alhamdulillah, berarti dia belum mati. Kalau sudah mati kada bisa lagi mengucap alhamdulillah. Nah artinya syukuri nikmat, sekecil apapun nikmat syukuri. Syukuri. Punya anak banyak, alhamdulillah. Punya istri banyak, alhamdulillah. Nauzubillah. Bukan ibu-ibu nauzubillah itu. Kalau bapak pasti alhamdulillah, senang benar tuh. Artinya syukuri nikmat yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan mengeluh hidup ini. Ketika kita mengeluh dengan keadaan yang terjadi kepada kita, disitulah awal kegelisahan di dalam hidup, awal akan sakit hati menghadapi masalah yang terjadi. Tapi kalau kita syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, maka disitulah akan terjadi ketenangan, kesenangan di dalam hidup ini.
Kemudian yang ketiga, tanda orang beriman kepada Allah, wa narda bil qada, senantiasa redha dengan ketentuan-ketentuan yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini redha. Dia tidak protes. Dijadikan kaya, alhamdulillah, pasti. Dijadikan miskin, alhamdulillah. Jarang ada yang alhamdulillah kalau miskin. Artinya nerima. Dia sudah punya usaha gigih, semangat cari nafkah, ternyata hasilnya cuma sedikit. Dia tetap redha dengan yang demikian. Dia menyadari inilah ketentuan yang diberikan Allah. Ketika dia nikah, punya istri, ingin punya anak yang ganteng, ingin punya anak yang cantik, tapi ketika keluar anaknya hirang, lotong, hitam legam. Nah, padahal bapaknya ganteng, ibunya cantik, yang keluar hitam. Kayaknya anak monyet kan keluar. Terima aja, itu ketentuan Allah Ta'ala. Boleh jadi yang keluar ini jadi wali, boleh jadi ini jadi ulama besar. Nah, ini artinya kita terima apapun yang terjadi kepada kita, terima. Nah, tiga ini yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku sebagai umat daripada baginda Rasulullah SAW. Banyak bersyukur, banyak bersabar, reda saja dengan apa yang telah terjadi atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, katakan panitia. Kadang aja kalau pulangnya jauh ke Pelanggaraya. Kalau dari jam 10 ini pulangnya kali nyampe pagi. Tapi nginap family, insya Allah ada pulang malam ini ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling istimewa, seorang makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan sebab beliaulah alam semesta dan isinya diciptakan oleh Allah. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Baginda Rasulullah adalah makhluk yang istimewa. Kita sebagai umat beliau pun diistimewakan oleh Allah. Perlu kita syukuri ini. Kita bangga menjadi umat baginda Rasulullah. Hidup di akhir zaman menjadi umat baginda Rasulullah. Ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antara keistimewaan umat baginda Rasulullah, satu kebaikan dibalas minimal 10. Itu keistimewaan umat baginda Rasulullah. Satu kebaikan dibalas 10. Ketika kita bersalawat dengan baginda Rasulullah 1 kali, dibalas 10. Ketika kita bersedekah 1.000 rupiah, insya Allah dibalas dengan 100.000 di akhirat nanti. Segala kebaikan umat Nabi Muhammad SAW akan dibalas minimal 10. Itu diantara keistimewaan. Maka banyak para nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umat baginda Rasulullah, padahal beliau itu merupakan seorang nabi. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam pernah berkomentar bahwasanya beliau sangat iri dengan umat Nabi Muhammad SAW karena umat Nabi Muhammad ini mempunyai 4 keistimewaan yang justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama, kata Nabi Adam, aku melakukan dosa di dalam surga. Itu istilah bahasa kasarnya, namun pada hakikatnya Nabi Adam bukan melakukan satu dosa, namun itu sebagai contoh saja. Nabiullah Adam melakukan satu kesalahan di dalam surga, namun dengan sebab itu dia atau beliau dikeluarkan dari surga. Itu Nabiullah Adam. Sementara umat Nabi Muhammad melakukan dosa di luar surga, di dunia ini melakukan dosa, namun dengan sebab bertaubat sebelum meninggal dunia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat, ketika seseorang umat Nabi Muhammad melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, tidak langsung dicatat oleh malaikat pencatat dosa. Ditunggu sejam, 2 jam, beberapa jam, dengan harap-harap dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mau bertaubat pun dicatat satu kesalahan. Ini luar biasanya. Nabi Adam di dalam surga melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga, sementara umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa di luar surga, dalam arti di alam dunia ini, namun dengan sebab bertaubat nanti dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam melakukan kesalahan di dalam surga, namun pada akhirnya Nabi Adam dipisah antara Nabiullah Adam dengan istri beliau Siti Hawa. Dipisah.
Bahkan satu riwayat menyebutkan Nabiullah Adam diturunkan ke dunia ini, dia adalah di India, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian bertahun-tahun berjalan mencari istrinya, akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Nah, ketika orang wukuf di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Nah, artinya apa? Nabiullah Adam sangat mengagumi umat Nabi Muhammad. Dia melakukan kesalahan, dipisah antara dia dengan istrinya. Sementara umat baginda Rasulullah ketika melakukan satu kesalahan tidak dipisah dengan istrinya, bahkan tetap berkumpul minta maaf. Suaminya serong kemana, istrinya serong kemana, tapi ketika malam hari pulang tetap ngumpul di rumahnya. Ini istimewanya umat baginda Rasulullah SAW. Maka kita yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah perlu bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah kita terlahir sebagai umat baginda Rasulullah. Maka paling tidak sebagai wujud syukur kita, banyak-banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kalau hendak masuk surga, banyak bersalawat lawan baginda Rasulullah SAW. Penutup, cukup aja lah. Benar, berarti lawas dah ambil. Ada satu cerita, orang melaksanakan ibadah haji. Mungkin sampian-sampian yang pernah berhaji atau umrah, saat di Mekah atau Madinah itu kan yang dibaca ada sudah ditentukan. Kalau di tempat ini bacanya ini, tempat ini bacanya ini. Nah, ketika itu terjadi, ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji, selama ritual haji yang dibaca cuma salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dibacanya salawat aja, di mana tempat yang dibaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga pada ketika itu temannya merasa aneh. Kenapa teman ini salawat aja yang dibaca? Padahal waktu manasik kan ada diajari guru, ini bacaannya, kalau di sini ini bacaannya. Kenapa kawannya ini semuanya salawat aja? Kada hafal kan? Kada ingat kan? Nah, lalu ketika itu dia cerita bahwasanya dia berangkat haji ini bersama bapaknya. Di dalam perjalanan sebelum mencapai Mekah, bapaknya meninggal dunia, dan kejadian yang sangat mengerikan. Ketika meninggal dunia, wajah bapaknya berubah menjadi binatang khimar. Wajahnya berubah menjadi binatang khimar. Pernah nemuin tukang mandi aja benar? Bisa kebetulan yang aneh-aneh seperti itu. Nah, kalau dulu itu dinampakkan. Nah, ada yang mati apa aja, mati jadi hantu kan? Apa tuh hantu? Kada tahu dulu. Kada pernah bertemuan, mudah-mudahan jangan bertemuan. Mami makan rupanya pernah bertemuan. Bapaknya ini ketika meninggal dunia, wajahnya berubah khimar. Khimar itu nggak ada di sini lah, cuma di Arab aja. Nah, menurut cerita guru kita, khimar itu lebih kecil daripada apa? Unta ya, kuda lebih besar daripada kambing, tengah-tengah lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, khimar ini menurut riwayat kalau tengah malam dia akan menjerit seperti meratapi nasib. Tidak bisa untuk meniru suaranya. Nah, menurut riwayat khimar ini satu-satunya binatang yang bersedia mengangkut kayu untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Binatang yang lain nggak mau. Cuma khimar yang mau bersedia mengangkut kayu untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Kayunya pun sampai sekarang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kayunya adalah kayu cemara. Mungkin di kampung saya ada enggak? Saya minta maaf. Kayu apa namanya? Itu menurut guru kami itu ada beberapa jenis, namun yang dimaksud di sini kayu itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, tandanya di bawah pohon itu nggak akan bakalan pernah tumbuh tumbuhan yang lain, walaupun ditanam pasti mati. Jadi nggak ada rumput di bawahnya, kada bisa tumbuh. Kalau kami di Palangkaraya itu biasanya di depan-depan gereja. Kalau bahasanya mungkin pohon Natal, Pak. Minta maaf. Pohon itu.
Itu satu-satunya kayu yang bersedia untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Nah, belum lagi cerita apa tuh, cerita cicak kenapa harus dibunuh, itu ada ceritanya juga itu. Nah, kembali ke Himar tadi, bapaknya ini sebelum mencapai kota Mekah meninggal dunia, wajahnya berubah himar. Lalu anaknya bingung, kenapa bapaknya ini meninggal wajahnya berubah himar? Gelisah. Apa yang harus dilakukan? Nggak ngerti. Lalu pada malam hari dia tidur, bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan dalam mimpi tersebut dia mengeluhkan rasa duka citanya melihat bapaknya meninggal dunia dalam keadaan wajahnya berubah menjadi binatang himar. Lalu dia sampaikan dalam mimpi tersebut kepada baginda Rasulullah. Dia bertanya, apa gerangan wajah bapaknya sampai berubah seperti binatang tersebut? Dijawab oleh baginda Rasulullah dalam mimpi anak muda tersebut, karena bapakmu selama hidupnya senantiasa makan harta riba. Tahu sampean harta riba? Tahu nggak? Ustaz tahu kada? Aman. Harta riba? Kalau pada tahu, sama pada tahu juga. Mungkin sampean bisa dengar. Riba itu nanti macam-macam. Mungkin bisa ditanyakan. Di antaranya riba itu tukar menukar dengan lebih. Minjam uang misalkan 100.000, bayarnya 2 juta. Itu serah ulun nyambatnya. Banyak lebihnya. Aku minjam duit lah 100.000, boleh aja itu kawannya. Tapi yang penting kamu bayarnya 200. Anda daripada nggak punya duit, ayo ya. Nah, riba di sini nanti. Jangankan 100.000 lebihnya, 100 dibayar 100.000 pun nggak boleh kalau terjadi perjanjian sebelumnya. Itu diantara contoh riba nanti. Nah, bapaknya ini kata baginda Rasulullah di dalam mimpi, bahwasanya bapakmu ini wahai anak muda senantiasa makan harta riba. Ya bahasanya harta yang ada halal lah. Namun kata baginda Rasulullah, wahai anak muda tenang saja. Nanti kalau kamu bangun dari tidurmu, kamu akan melihat wajah bapakmu akan berseri-seri dengan cahaya yang indah. Kagetlah anak muda tersebut, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, apa gerangan sehingga bisa demikian? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, karena bapakmu ini setiap hari membaca salawat kepadaku 1000 kali. Di satu sisi dia makan harta riba, satu sisi dia punya kebaikan, bersalawat secara istiqamah kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam arti ini salawat bisa menutupi aib daripada makan harta riba, namun dari segi dosa tetap ada tanggung jawabnya. Maka ketika anak muda ini bangun dari tidurnya, dia lihat wajah bapaknya, maka dia kaget. Yang dilihat bukan lagi wajah binatang himar, tapi penuh dengan cahaya istimewa yang diberikan Allah Ta'ala dengan berkat dia bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itu anak muda ini bercita-cita akan senantiasa membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua senang, gemar membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga hendaklah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk gemar bersalawat kepada baginda Rasulullah. Bahkan orang-orang dahulu kalau ngajak anak yang dibaca salawat, kalau sekarang lain lagu, entah lagu apa kita tahu dulu. Nah, jadi yang dihafalnya lagu, kalau salawat ada artinya. Nah, ini harus kita rubah karena kita orang Islam, maka tampakkan keislaman kita, tularkan keislaman kita ini kepada anak cucu kita. Usahakan identitas kita sebagai seorang muslim kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan malu kita. Jangan malu, tampakkan bahwasanya kita memang orang Islam yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat kebaikan bagi alam semesta. Orang Islam tidak boleh mencaci maki kepada orang lain. Orang Islam harus bisa berdamai dengan siapapun. Orang Islam tidak boleh zalim kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kiranya kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kalau takutnya kalau kalawasan nasinya basi. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada jarum patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata ulun yang salah jangan dilaporkan ke polisi. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya salam salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah, salim imanana wa salim tauhidana wa salim i'tiqadana wa salim qulubana wa salim ajsadana wa salim amwalana wa salim auladana wa salim buyutana wa salim jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal hadirin wal ghaibin khususan di hadhil jamaah. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ta'ata wa عبادة وعمل صالحا وعدا. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واشرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وادخلنا جنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan doa yang berada di nama Allah sebagai kepada hari ini kami selalu berdoa meminta ampun dan maaf kepada seluruh yang berhadir pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi